kekuatan besar pada agama itu adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Selemah-lemahnya ikhtiar adalah niat. Dengan niat, maka segala pekerjaan baik itu bernilai ibadah dan mendapatkan pahala bila niatnya untuk ibadah. Tapi kalau tidak berniat, maka pekerjaan itu menjadi sia-sia. Yang kedua adalah doa. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa doa itu mampu merubah takdir, sehingga banyak di antara kita selalu berdoa kepada Allah, minta dipanjangkan umurnya, minta rezeki yang banyak, minta dikaruniai anak-anak yang soleh. Yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh juga mampu merubah takdir. Diriwayatkan pada zaman Nabi Ibrahim, datanglah seorang malaikat maut bertanya kepadanya, siapakah pemuda tadi yang keluar dari rumahmu? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, dia adalah muridku dan besok akan melangsungkan pernikahannya. Lalu malaikat itu berkata, sungguh disayangkan, usia pemuda itu tidak sampai besok pagi. Lalu dia pergi. Pada keesokan harinya Nabi Ibrahim kaget, ternyata menjumpai pemuda itu masih hidup. Ditunggunya juga besok berikutnya dan ternyata masih hidup. Sampai punya anak, pemuda itu pun masih hidup. Sampai punya cucu dan dia masih hidup. Dalam hati Nabi Ibrahim berprasangka, jangan-jangan saya telah dibohongi oleh malaikat maut. Jangan-jangan malaikat maut menyebar hoax. Buktinya dia masih hidup. Lalu selang berapa lama kemudian malaikat itu datang. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, kenapa anak itu masih hidup? Malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah menunda kematiannya karena di malam mau pernikahan itu dia bersedekah. Itulah kehebatan sedekah, mampu menunda kematian. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhtiar berikutnya yang sangat hebat adalah kerja keras. Bahkan sampai Allah menitipkan takdirnya kepada orang-orang yang berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka sendiri yang merubahnya. Sangat menarik bila kita membaca Quran surat Al-Maidah ayat 27 dan 28. Disyariatkan pada zaman Nabi Adam bahwa anak-anaknya harus menikah silang. Habil harus mengawini kembarannya Qabil yang cantik, namanya Iklimah. Qabil harus mengawini kembarannya Habil yang jelek, namanya Labuda. Itulah syariat, itulah ketetapan yang Allah takdirkan untuk keluarga Nabi Adam. Tapi Qabil menolak takdir itu, protes, demo. Kemudian protesnya disalurkan melalui bapaknya Nabi Adam, kemudian disampaikan kepada Allah. Lalu Allah instruksikan kepada mereka untuk berkorban. Siapakah yang berkorbannya itu diterima, maka itu artinya dia yang akan menikahi wanita cantik itu. Tapi ternyata korbannya Habillah yang diterima oleh Allah. Itu sekali lagi bahwa Allah menegaskan takdirnya tidak bisa dirubah, karena Qabil harus menikah dengan wanita yang jelek tadi. Tapi Qabil tidak terima juga. Dia melawan takdir Allah. Dia berikhtiar. Apa kata dia? Qala laqtulanna. Dia berkata, pasti aku akan membunuhmu. Itulah ikhtiarnya Qabil. Sementara Habil, orang soleh, apa kata dia?
Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana basiti yadi ilaika liyaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Habil, sungguh bila engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Habil tidak berikhtiar, tidak menegakkan syariat Allah, tidak mempertahankan karunia yang Allah berikan kepadanya berupa wanita cantik itu. Akhirnya Allah mengizinkan Qabil untuk menulis takdirnya sendiri, maka dibunuhlah Habil. Dan wanita itu pun menjadi istrinya Qabil. Jamaah yang dirahmati Allah, apa itu artinya? Kalau orang-orang baik, orang-orang soleh tidak mau bergerak, tidak mau berikhtiar, maka bangsa ini pun akan dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat betapa hebatnya ikhtiar itu. Saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa, mereka berikhtiar sangat keras untuk dunianya. Mereka buka toko, usaha, bisnis, lakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Dan Allah izinkan mereka menjadi orang-orang yang sejahtera. Padahal mereka tidak menyembah Allah, padahal mereka tidak sholat, padahal mereka tidak seperti kita. Tetapi karena kerja keras itulah Allah juga izinkan bahwa ternyata hasil itu tidak mengkhianati ikhtiar. Juga kita bisa lihat kenapa negara-negara Eropa itu maju, karena mereka ikhtiar yang sangat maksimal. Allah tidak akan menzolimi orang-orang yang berikhtiar. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak menzolimi manusia sedikit pun. Hanya manusia itu sendiri yang dolim kepada dirinya. Qabil telah dolim kepada dirinya dan dia pantas masuk neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya ajaran kerja keras itu, ikhtiar itu adalah ajaran Islam. Allah instruksikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita untuk bekerja keras. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Katakan ya Muhammad, katakan kepada kaummu, bekerjalah semaksimal mungkin, sekuat tenaga, aku pun demikian. Kelak nanti kalian akan mengetahui siapa yang akan mendapatkan hasil lebih baik di dunia ini. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan, tidak akan mendapatkan keberuntungan kalau kita bekerja dengan maksimal. Allah itu sungguh sangat adil. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Siapapun manusia meskipun tidak beragama tetap akan dikasih apabila mereka berikhtiar. Sebagaimana janjinya, mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah akan membalas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka tidak akan dirugikan. Itulah janji Allah. Makanya kita tidak perlu aneh melihat mereka sukses karena mereka memang kerja keras. Tetapi di dalam Islam, apabila kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, maka pastikan bahwa kekayaan itu harus disalurkan menurut cara-cara syariat kita. Pastikan keluarkan zakatnya, pastikan sedekahkan, perhatikan orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang kelaparan. Semuanya orang-orang lemah harus diperhatikan. Kalau tidak, maka nasib kita akan sama dengan mereka orang-orang kafir. Ujungnya adalah neraka. Ulaika ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habitu ma sunau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Maka orang-orang itulah
yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, maka lenyaplah apa yang mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan.